Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah. A'udzubillah. Baiklah anak-anak ibu kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Kali ini materi kita yaitu tentang tanda-tanda balik dan konsekuensinya dalam ibadah. Apa itu balik? Balik berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata balagho yang artinya sampai. Menurut istilah, balik adalah telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Dapat disimpulkan, balik adalah suatu masa yang mana seorang anak telah dibebani hukum atau kewajiban, misalnya sholat dan puasa. Artinya, seseorang yang sudah balik tidak lagi dianggap sebagai anak-anak, tetapi sudah memiliki tanggung jawab sepenuhnya untuk menjalankan syariat Islam dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Seorang anak yang sudah balik akan mengalami perubahan fisik. Di antaranya perubahan fisik pada anak laki-laki yaitu 1. Tumbuhnya rambut pada di bagian tubuh. 2. Suara semakin membesar. Kemudian tubuh mengalami pertumbuhan dengan cepat seperti meninggi dan berat badan semakin bertambah. Perubahan fisik pada perempuan di antaranya suara yang lembut, pertumbuhan tubuh yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Selain mengalami perubahan fisik, seseorang anak yang mencapai usia balik juga biasanya mengalami tanda-tanda balik, di antaranya sebagai berikut. 1. Haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Apabila telah mengalami haid, maka ia dianggap telah balik. Untuk anak laki-laki, apabila mengalami mimpi basah atau ihtilam, maka ia dianggap telah balik. 3. Mencapai usia 15 tahun Hijriah, bila di usia tersebut belum mengalami haid atau ihtilam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 59 yang artinya, dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Menurut ulama fikih, haid dan ihtilam terjadi pada usia 9 tahun atau lebih. Jadi, apabila seorang anak mengalami haid atau ihtilam pada usia di bawah 9 tahun, maka tidak dapat dikatakan. Untuk anak yang tidak mengalami salah satu dari 2 tanda balik, sedangkan usianya sudah mencapai 15 tahun, maka ia sudah dapat dikatakan balik. Dari tanda-tanda balik tersebut dapat disimpulkan bahwa batas usia minimal seseorang anak mencapai balik adalah 9 tahun dengan mengalami haid atau ihtilam. Sedangkan usia maksimalnya adalah 15 tahun walaupun tidak mengalami haid atau ihtilam.
Selain dari yang telah disebutkan, apabila seorang anak telah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk atau disebut juga dengan tamyiz, maka anak tersebut telah memasuki masa balik. Orangnya disebut dengan istilah mumayyiz. Konsekuensi balik dalam ibadah. Anak yang sudah balik memiliki konsekuensi ibadah yang harus dijalankan. Artinya, anak yang sudah balik memiliki kewajiban sendiri terhadap ibadah-ibadah yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, dosa dan pahala sudah menjadi tanggungan anak tersebut. Konsekuensi yang dimaksud adalah mengerjakan ibadah wajib. Jika melaksanakan sholat misalnya, dia akan mendapatkan pahala, dan jika dia meninggalkan sholat, maka dia telah mendapatkan dosa. Contoh ibadah wajib diantaranya sholat, puasa Ramadan, berhaji ke Baitullah. Balik menjadi salah satu syarat wajib suatu ibadah yang biasanya disandingkan dengan kata akil atau berakal sehat. Seorang anak belum ada kewajiban melaksanakan sholat sebelum ia balik. Oleh karena itu, apabila kamu belum berusia balik, biasakanlah melaksanakan sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya yang akan diwajibkan ketika balik agar kamu terbiasa melaksanakannya. Seseorang yang mengalami ihtilam atau haid berarti sedang dalam keadaan berhadas besar, maka dilarang melakukan ibadah seperti sholat, puasa. Hal yang harus segera dilakukan bagi laki-laki ketika ihtilam dan bagi perempuan yang telah selesai haidnya adalah mandi wajib. Setelah itu, maka mereka diwajibkan kembali untuk melaksanakan sholat, puasa, dan ibadah wajib lainnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.